Shalom, dengan penuh sukacita, kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya GBI Suropati. Selamat bergabung dengan keluarga besar GBI Suropati Malang. Berikut GBI Suropati News dalam sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore bertempat di Main Armet 2, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal, Malang. Bagi jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah secara onsite, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kami juga menginformasikan bahwa seluruh pelayan Tuhan yang terlibat dalam ibadah ini telah mendapatkan vaksinasi lengkap dan selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, serta sudah melakukan swab antigen H-1 dan dinyatakan negatif COVID-19. Hai kids, ayo ikuti ibadah online Suropati Kids setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui Zoom Meeting. Dan untuk JC diadakan setiap minggu kedua dan keempat pukul 16.30 melalui Zoom Meeting. Gereja mengadakan menara doa setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 hingga 12 siang bertempat di Sekretariat GBI Suropati, Jalan Raya Langsep nomor 30, Malang. Menara doa online diadakan setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat yang dapat diakses melalui kanal YouTube kami. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa malam online yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Doa Fajar diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 4.45 pagi waktu Indonesia Barat bertempat di Sekretariat GBI Suropati. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bertempat di Sekretariat GBI Suropati. GBI Suropati menyediakan layanan prayer center, permohonan doa dan kesaksian melalui WhatsApp Center 0812 1262 1700. Departemen Musik dan Pujian GBI Suropati kembali membuka pendaftaran di bidang background vokal, keyboard, gitar, bass, saksofon, drum, tamborin, dan multimedia. Bagi saudara yang rindu melayani Tuhan bersama kami, dapat mendaftarkan diri di nomor yang tertera. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lainnya, atau ditransfer ke rekening BCA 440 503 7000 atas nama GBI Suropati. Demikian GBI Suropati News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikuti akun Instagram kami di @GBI-Suropati atau menghubungi call center kami di 0813 8226 8000. We have a good news for you. Setelah 2 tahun pandemi, akhirnya ibadah Next Gen Malang akan kembali diadakan secara onsite. Ibadah perdana onsite akan diadakan pada 9 April 2022 bertempat di Main Armet 2, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Malang. Untuk kamu anak-anak muda ataupun yang berjiwa muda, come and join us. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh,
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di tahun paradigma baru ini kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar satu statement, Senin sampai Jumat waktunya untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan hari Minggu waktunya untuk melakukan hal-hal rohani, seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dikotomi dapat menimbulkan pemahaman bahwa orang yang bekerja di marketplace tidak bisa mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik, ternyata dari 40 peristiwa itu hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, para karyawan, para pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi, sambil menikmati hubungan yang intim dengannya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi, pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus kita lakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan itu adalah ladang pelayanan untuk setiap kita melipat gandakan talenta yang kita miliki. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik-pabrik, pasar, dan tempat terjadinya transaksi pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizatnya, dan bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama,
kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita. Dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jika dimungkinkan, bersama-sama dengan sesama anak-anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah di dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. Yang pertama, tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya untuk para pemiliknya dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten untuk investasi yang sudah ditanamkan. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya, melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah, selama memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaannya yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective, karangan Michael E. Kaverke, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha dan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, yang bersukacita, boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian boleh datang dengan segenap hati bersungguh-sungguh hari ini. Pagi hari ini kita boleh datang dengan segenap hati kita mau memuji menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik yang di rumah-rumah, bagi yang di tempat ini, mari sama-sama kita boleh pandang wajah Tuhan pagi hari ini. Kita fokus mencari wajah Tuhan. Apapun yang terjadi di luar sana, Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Yang percaya dan setuju katakan amin. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita boleh mengangkat tangan kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak terima segala pujian untuk selama-lamanya. Ramaya rama shikaraban. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan. Sebab Kau besar, sebab Dia besar dan layak untuk dipuji, dan layak untuk dipuji. Sebab Dia besar, sebab Dia mulia untuk selama-lamanya. Haleluya, kami tinggikan Engkau,
Kami muliakan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa penyembahan kami. Engkau kudus, Engkau mulia. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi saudara nyatakan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik saudara bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Nyatakan Yesus, Yesus kami puja. Kau yang kami sembah, kami sembah sebagai Raja. Kau ada berdiri, nyata bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini segenap umat-Mu menyatakan, mari sama-sama jemaat Tuhan nyatakan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan pujian, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Kami naikkan pujian kami pagi hari ini. Kami penuhi tata-Mu dengan puji-pujian. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan sendiri nyatakan, Yesus kami puja. Yesus, Engkau yang kami sembah sebagai Raja. Nyata berdiri atas kami. Ditinggikan. Sekali lagi nyatakan saudara, Yesus. Oh, Kau Tuhan dan Raja kami. Sebab Dia yang layak ditinggikan saudara. Mari sembah dan puji Dia lebih lagi. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi nyatakan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, wah,
Hadirat memenuhi setiap kami pagi hari. Turun memenuhi kami ya. Sembah dan puji penuhi katamu, Yesus Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh nyatakan sembah dan pujian. Pagi hari ini kami datang membawa pujian. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami rindu mengalu-alukan Tuhan atas hidup kami. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji untuk selama-lamanya. Jesus, sembah dan puji penuhi katamu, sembah dan puji penuhi katamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Biar sampai selamanya dari tempat ini kami nyatakan sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Tiada yang lain, hanya nama Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan pagi hari ini atas tempat ini, atas gereja ini, atas kota ini, atas bangsa ini, bahkan atas hidup kami. Mari nyatakan sekali lagi, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan. Boleh jemaat Tuhan sendiri sambil angkat kedua tangan tinggi-tinggi, Bapak Ibu nyatakan sembah dan puji, sembah dan kerajaanmu tetap, tak tergoyahkan Kau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami nyatakan Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri nyatakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Dia, saudara. Mari lebih lagi nyatakan sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama, come on. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan. Lebih lagi sembah Tuhan, katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Di bumi seperti di surga, di tempat ini seperti di surga. Hadirat-Mu mengalir
memenuhi setiap kami. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus, izinkan kami pagi hari ini menerima anugerah-Mu, boleh merasakan hadirat-Mu, melihat kemuliaan. Mari mulai sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan-Mu, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu yang rindu, mari sembah Dia. Mari Bapak Ibu yang rindu akan jamaat Tuhan, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Ya Tuhan, saat ini kami buka hati. Saat ini kami buka hati. Mari buka hati kita seluas-luasnya. Mari buka hati kita. Terima cobaan, terima anugerah-Nya. Mari terima, rasakan hadirat-Nya, menjamah, memulihkan. Dia sedang bekerja, Dia sedang bekerja. Berseru panggil namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Hirararararara, sikirayaralago, hiraralaparala. Mari yang dikaruniai pasar, mari berbasar bersama-sama saudara. Sikira para hirapayaramo. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat pujian bagi Tuhan. Mari yang mau bermasmur lebih lagi. Mari yang mau berbasar saudara. Bebaskan rohmu. Dia ada di tengah-tengah setiap kita pagi hari ini. Mari sembah Dia. Para-para-la-para-la-para. Para-para-la-la-la-la-la.
Biar segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pagi hari ini kami umat-Mu di tempat ini sepakat bersatu menyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup kami, atas segala-galanya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian, kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan lembut nyatakan segala pujian, segala pujian. Benar Tuhan. Sambil angkat kedua tangan tinggi-tinggi, Bapak Ibu nyatakan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Kami nyatakan pagi hari ini segala pujian Yesus, Raja di atas segala raja. Mari nyatakan segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Saat ini kini ku persembahkan di hadapan-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai haleluya. Jemaat Tuhan yang bersuka cita, mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Come on, haleluya. Mari bersama-sama memuji menyembah Tuhan, bersorak-sorai, come on. Haleluya. Mari nyatakan one, two, three, come on. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
sebab Dia ciptakan semada. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ya, mari menari saudara, mari goyangkan kiri dan kanan bersama-sama, come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Come on, say it. Keagungannya mengatasi langit bumi. Boleh angkat kedua tangan bersama-sama saudara, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita katakan haleluya. Boleh Bapak Ibu sendiri, come on, nyatakan langit dan bumi, come on. Langit dan bumi, sebabnya, here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, ya. Sama-sama menari melompat bagi Dia, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Rajaku. Boleh bertepuk tangan di atas kepala sudah bersama-sama, come on. Katakan amin. Sama-sama lambaikan kedua tangan, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih lagi semangat arwet satu, come on. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Boleh sambil melompat menari, come on. Come on jemaat Tuhan, lebih lagi nyatakan. Sama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Come on. Haleluya. Amin. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Yang bersuka cita bertepuk tangan bagi Dia. Lebih lagi, come on. Silakan jemaat Tuhan. Shalom saudara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Pembina kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing. Nah, saudara, pada tahun ini Tuhan memberi tema Tahun Paradigma yang Baru. Dan salah satu ayat temanya adalah di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya ajak kita melihat itu bersama-sama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berdasarkan ayat ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tadi disebutkan kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Saudara, banyak orang Kristen yang fokus hidupnya itu ada pada masa lalu, sehingga tidak bisa bertumbuh secara rohani.
tidak bisa hidup sebagai orang Kristen yang berkemenangan. Karena masa lalunya terus menghambat, menggandoli dia. Saudara, dalam Alkitab ada contoh, yaitu orang Israel. Ketika mereka sudah keluar dari Mesir dan ketika ada di padang gurun, ternyata mereka tidak bisa melupakan Mesir. Ini yang menghalangi sebagian besar dari mereka untuk masuk tanah perjanjian. Karena mereka terus ingin balik ke Mesir, ya. Padahal Mesir ini adalah bicara tentang perbudakan. Mereka diperlakukan kasar, tidak manusiawi. Saudara, mereka keluar dari Mesir, tetapi Mesir tidak keluar dari mereka. Saudara, Mesir adalah gambaran keduniawian, paradigma yang lama, kedagingan. Sedangkan Tuhan berkata, khususnya tahun ini kita harus hidup dengan paradigma yang baru, yaitu surgawi. Sekali lagi, banyak orang Kristen yang sudah lahir baru tapi masih hidup secara duniawi, memakai paradigma yang lama. Ini berbahaya, karena bukan hanya menghambat kerohanian mereka, menghambat berkat, tetapi bisa menyebabkan kehilangan keselamatan. Ya, dalam Bilangan 11 ayat 5 dikatakan, orang Israel berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Saudara, padahal Tuhan sanggup memelihara mereka di padang gurun. Mereka tidak kekurangan makanan. Ya, saudara, tapi dikatakan banyak dari mereka dikuasai nafsu rakus pada saat itu. Saudara, sekali lagi, padahal mereka di Mesir itu diperbudak, diperlakukan tidak manusiawi, disiksa, aniaya, banyak yang mati sia-sia. Dan inilah orang Israel. Keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak keluar dari mereka. Gambaran dari orang Kristen, keluar dari dunia, tapi dunia tidak keluar dari hidup mereka. Dalam Bilangan 14 ayat 3-4, dikatakan ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian di seberang Sungai Yordan, Musa mengutus para pengintai, dan ketika mereka kembali, saudara, yang membawa kabar baik hanya dua, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lainnya, saudara, mereka berkata, oh gak mungkin kita bisa masuk ke sana. Penduduknya raksasa, itu satu negeri yang memakan orang, pokoknya berita yang negatif. Itu menyebabkan orang Israel dikatakan sekali lagi ingin kembali ke Mesir. Dikatakan Bilangan 14 ayat 3-4. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, ini ciri dari orang-orang yang tidak percaya pada janji Tuhan. Padahal Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai, mereka akan memiliki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tapi mereka tidak percaya. Kenapa? Mereka terikat dengan masa lalunya. Tidak bisa melupakan yang di belakang mereka. Tuhan Yesus memperingatkan dalam Lukas 9 ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, orang membajak, tapi kalau noleh ke belakang, bajaknya, alur bajaknya pasti tidak karu-karuan, tidak bisa lurus. Demikian juga ada orang-orang yang tidak bisa lepas dari dosa masa lalu. 2 Petrus 1 ayat yang 9 katakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Terus saudara, dihantui rasa bersalah. Yakinlah kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara, dan saudara minta ampun, kita minta ampun akan dosa kesalahan kita, kita diampuni sempurna. Iblis dikatakan dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10, dia seorang penuduh, dia selalu mendakwa siang dan malam, mengingatkan dosa-dosa yang sudah kita selesaikan. Saudara, tinggalkan semua itu. Iblis berusaha supaya kita melihat ke belakang, antara lain dengan trauma.
Saya pernah mengalami trauma, saudara. Pada saat naik pesawat menuju Batam waktu itu. Tiba-tiba, saudara, terjadi turbulence. Itu anjlok, naik lagi, anjlok lagi. Sampai kereta dari pramugari itu sampai terlempar, saudara. Ya, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Pesawat ini oleng. Ketika akan mendarat, saudara, saya lihat, wah ini sudah mulai berbahaya karena pesawatnya oleng, saudara. Ya, dan mendarat itu nggak rata, tapi goyang begitu, sayapnya hampir menghantam tiang. Saudara, itu trauma yang saya alami. Ya, sejak itu saya naik pesawat lagi, saya ketakutan, saudara. Saya pegangan. Tapi saya lawan terus dengan pertolongan Tuhan Yesus. Bisa. Saudara pun bisa. Saudara bisa menang dari masa lalu, dari rasa bersalah, dari ketakutan-ketakutan masa lalu. Haleluya. Saudara, hal yang kedua adalah Tuhan mau saudara dan saya mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita. Ada perumpamaan Tuhan Yesus. Dikatakan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sepintas sama karena mereka sama-sama menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Ya. Tapi beda persiapannya. Yaitu 5 gadis bijaksana ini mempersiapkan minyak di dalam buli-buli. Mereka bawa minyak cadangan. Artinya mereka fokus ke depan. Sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Bukan hanya tahu mempelai akan datang, tetapi mempersiapkan diri. 5 gadis bodoh ini tidak, saudara. Dan ketika mempelai itu datang, maka 5 gadis bodoh ini kebingungan karena pelitanya hampir mati. Saudara, dan akhirnya mereka ditinggal, pintu ditutup, dan ketika mereka berseru, maka ada suara, "Aku tidak mengenal kamu." Saudara, ini kasih Tuhan, minyak ini bicara tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus segera datang yang kedua kali, dan Dia akan menjemput kita, yaitu gereja yang dalam kondisi penuh Roh Kudus. Ya, saudara. Lalu yang kedua juga perumpamaan tentang talenta, hamba dan talenta. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Yang 2 dan 5 dia tahu. Karena Alkitab katakan nanti tuannya akan datang dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Mereka kerjakan sampai berlipat ganda. Tapi yang dikasih talenta 1, dia sama sekali tidak peduli dengan tuannya. Saudara, talentanya disembunyikan di dalam tanah. Saudara, akibatnya hamba yang 1 talenta ini, dia kemudian ditolak, dikatakan dibuang ke dalam api neraka. Saudara, kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Amsal 23 ayat 7a katakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Tapi di Amplified Bible ini lebih bagus. Dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana orang itu berpikir, dia berpikir dalam hati, demikianlah ia. Pikiran yang kita bangun itu akan menyebabkan kita akan jadi seperti itu, saudara. Mari kita berpikir seperti Kristus. Berpikir yang menang. Berpikir yang sesuai firman Allah. Bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti menang. Kita pasti tidak akan terkalahkan. Saudara, iblis berusaha mengalihkan perhatian kita seperti saat dia mencobai Tuhan Yesus pada waktu puasa 40 hari. Yang pertama apa? Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Ya. Yang kedua, dia menyuruh dengan imbalan kerajaan-kerajaan dunia dan kemegahannya akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu lewat salib. Yang ketiga, dia menggoda supaya Tuhan Yesus mencobai Allah dengan menyuruh lompat dari bubungan bait Allah. Ini distract, pengalihan perhatian. Saudara, jangan mau dialihkan perhatian hanya masalah apa? Roti contohnya. Soal makanan. Jangan mau. Saudara, ya, atau kemegahan dunia ini, kenikmatan dunia, jangan. Saudara, sebab keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus, sorga, itu tidak ada bandinginya. Itu lebih dahsyat dari semua semesta, semua yang diinginkan oleh manusia. Tuhan Yesus telah berikan untuk saudara dan saya. Percayalah pada janji Tuhan untuk masa depan kita, anak-anaknya.
Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, yang ketiga, berlari-lari untuk memperoleh hadiah atau mahkota. Saudara, mari kita jadi Kristen gak pasif, tapi lari. Kejar perkenanan Tuhan, bukan berkatnya. Daud, dia mengejar nomor 1, perkenanan Tuhan, bukan berkatnya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagiku Engkau segalanya. Selalu itu bahasanya Daud. Saudara, meskipun tidak mudah dan harus bayar harga dalam berlari untuk mengikuti kehendak Tuhan, tapi ayo kita lakukan, ya. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan akan memberi kekuatan, menolong kita apapun masalah yang saudara hadapi. Ya, saya tidak tahu apa masalah yang saudara hadapi, tapi saya percaya di tempat saudara masing-masing Tuhan bisa menjamah, Tuhan bisa melakukan mujizatnya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ingat dulu waktu saya sekolah, saudara, ya. Saya sudah dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh. Teman-teman saya sudah tahu bahwa saya orang Kristen yang sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Pada waktu ulangan, mereka rata-rata sebagian besar menyontek. Wah, saudara, karena saya harus menjaga supaya tidak terpengaruh, saya duduk paling depan. Yang di belakang ini udah bisik-bisik, nyontek, ya, buka buku catatan sebagainya. Guru nggak lihat. Saudara, apa akibatnya, saudara? Terutama saya ingat ulangan agama. Itu gurunya menuntut supaya tiap kalimat titik komanya harus sama jawabannya. Padahal itu panjang-panjang berupa pengertian. Wah, nilai saya nggak bisa lebih bagus dibanding dengan yang nyontek. Tapi karena saya mengandalkan Tuhan, ketika ujian, saudara, mereka nggak bisa nyontek. Saya sudah biasa menghafal. Dan akhirnya, saudara, ketika lulus, saya mendapat nilai lumayan, saudara. Juara 3 satu sekolah itu, saudara. Ya, kenapa? Karena mengandalkan Tuhan. Meskipun harus bayar harga. Orang lain berbuat curang, kita tetap harus jujur. Saudara, Ibrani 12 ayat 1-3 menganjurkan supaya kita terus memandang, tertuju kepada Tuhan Yesus, mata rohani kita. Karena kita sedang ada dalam perlombaan rohani yang diwajibkan. Ingatlah selalu akan Tuhan Yesus supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Tetap fokus pada Tuhan. Ya, supaya tidak terjadi seperti Petrus ketika Tuhan mengajak dia berjalan di atas air. Petrus pertama bisa berjalan di atas air, berjalan di atas ketidakmungkinan. Tapi ketika dia mulai merasakan gelombang, fokusnya mulai terbagi, mulai tidak fokus lagi pada Tuhan Yesus, dia mulai tenggelam. Saudara, percayalah kalau saudara dan saya tetap fokus pada Tuhan Yesus, tidak ada satu persoalan pun yang bisa menenggelamkan, menghancurkan saudara dan saya. Justru kita akan berjalan di atas ketidakmungkinan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh mahkota, Tuhan Yesus berkata kita harus menjadi seperti anak kecil. Matius 18 ayat 4 katakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudara, apa maksudnya? Anak kecil itu antara lain gampang mengampuni. Tuhan mau saudara dan saya juga gampang mengampuni. Jangan simpan dendam, sakit hati, kecewa, kebencian. Jangan, saudara. Ya. Yang kedua, anak kecil ini sangat percaya pada orang tuanya. Orang tuanya ngomong apa saja dia percaya. Kita harus juga demikian terhadap Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia yang berkata, Dia yang berjanji, tidak akan pernah mengingkari. Saudara, supaya tidak lelah dalam berlari dalam perlombaan rohani ini,
Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kuncinya menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana dengan saat teduh, saudara? Saya ingat dulu, saudara, waktu saya khotbah tentang saat teduh, yaitu berdoa, baca Alkitab setiap pagi, setiap hari mengawali hidup kita. Saudara, ada seorang yang mendengar ini, dan dia berkata, dia melakukan, tapi gak rutin tiap hari, bolong-bolong. Saudara. Satu hari ketika dia dengar radio panggilnya memanggil dia, ya, saudara, waktu itu belum ada handphone, ya, radio panggil, dan ternyata dia ditunggu untuk ke tempat penghilangan minyak. Singkat cerita, dia naik helikopter. Ketika di atas, helikopter baling-balingnya mengalami gangguan dan mulai jatuh. Dia ingat, pagi itu dia belum saat teduh. Dia belum berdoa minta penyertaan Tuhan. Belum baca Alkitab. Dia minta ampun, Tuhan kasih kesempatan aku sekali lagi. Untungnya Tuhan kasih kesempatan, saudara. Baling-baling itu bisa mutar lagi. Dan helikopter itu terangkat lagi. Tapi sejak itu dia ingat bahwa dia tidak mau bolong-bolong lagi dalam bersaat teduh, berdoa, dan membaca Alkitab setiap pagi. Mari, saudara, saya ulangi sekali lagi 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, lupakan apa yang di belakang kita. Yang kedua, mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita. Dan yang ketiga, berlari-lari untuk memperoleh hadiah atau mahkota sekalipun harus bayar harga. Saya mau berdoa untuk saudara. Angkat tanganmu. Apapun persoalanmu, saudara. Apakah engkau sakit? Engkau sedang tertekan? Engkau mengalami persoalan keuangan? Persoalan hubungan dalam anggota keluarga? Hubunganmu dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, Tuhan, jamah anak-anakmu dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, biarlah yang sakit saat ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau terima kesembuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Uralabata karalaba syandaralaba, mereka yang terikat, Tuhan, oh, dan kebiasaan-kebiasaan buruk, Tuhan bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, bebas, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang tertekan, mengalami kekalutan, engkau yang terintimidasi saat ini, bebas dalam nama Tuhan Yesus, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Uralabata karalaba syandaralabata karal. Hubungan-hubungan yang retak dalam anggota keluarga, Tuhan, suami, istri, orang tua, dan anak-anak, Tuhan berkati, Tuhan, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang mengalami persoalan keuangan saat ini, pintu-pintu berkat terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, janji mengandalkan Tuhan, engkau pasti mengalami terobosan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga mereka yang retak hubungannya dengan Tuhan, Tuhan kembalikan kasih semula, penuhi kami semua dengan kasih semula-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Rayon 2 Tuhan. Pakai untuk menuai sebagai utusan Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari ini di mana kami boleh beribadah, membangun sebuah kemah pertemuan dengan Tuhan. Dan kami percaya kami telah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Dan jikalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, biar kami memberikan persembahan karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang puji Tuhan, silakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar.
aku hadapi kehidupan ini? Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami, ya Tuhan. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara siapkan hati saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di permedan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu.